saya ingatkan sebelum lagi saya ingatkan salah satu yang saya ambil dari Nabi Khidir alaihissalam adalah ajaran mengenai siklus waktu. Jadi Nabi Khidir bocorin kapal itu masa kini, Nabi Khidir mencekik anak kecil itu masa depan, Nabi Khidir menegakkan pagar miring itu masa silam. Jadi urut-urutannya masa kini, masa depan, masa silam, masa kini, masa depan, masa silam. Kalau Anda mau cepat majunya, Anda harus berputar sesuai dengan siklus itu tadi. Makanya ibu-ibu, bapak kalau marah sama kamu dulu ketika kamu suka bolos, bapak bilang gini, kamu itu bolos, bapakmu kerja keras, kamu di sekolah kan mahal-mahal, bolos saja. Gitu kan? Bolos kan peristiwa sekarang, lambang kekinian. Terus kalimat berikutnya, kamu mau jadi apa besok-besok, gitu kan? Masa depan. Terus kalimat berikutnya, bapak dulu, nah gitu kan? Bener nggak? Nah itu melalui manusia, jadi Allah itu mengajari lewat naluri Anda bahwa hidup itu kayak begitu, siklusnya udah percaya gak? Percaya kan dari bapak yang mulu soalnya itu tak tempeling kapok bolos ngaji gak sregep jadi apa kan itu, di preman kayak apa gitu kan bapakmu biar, nah gitu jadi bapakmu biar lu enak Oke, saya minta 3 lagu sekaligus. Kita dengarkan sambil santai, Pak Kamal Firdaus, tolong dikasih asbak. Itu saya umpan karena beliau ini orang yang sudah kenyang dengan yang fana. Fana itu sesuatu yang sifatnya sementara, harta benda, jabatan, eksistensi itu fana. Nah, beliau ini sudah bakok. Bakok itu tembakau. Dan orang untuk mencapai tembakau itu harus jalannya adalah khofiyah. Khofiyah. Kalau tidak ada khofiyahnya, tembakau itu asal-usulnya dari kata tembe yang burine susuk bakok, jadi akhirnya disingkat tembakau. Serius itu. Jalannya adalah 2, yang satu khofiyah diwujudkan dengan kopi, yang satu diwujudkan dengan kopiah. Gitu ceritanya. Di Palembang nggak ada begitu itu, nggak ada. Hanya di Jawa orang gila seperti itu. Barang Jawa ada yang baru-baru ini. Tapi kan tidak ada yang tidak gaduh, semuanya gaduh. Yang namanya tauhid itu adalah ketemunya penyatuan antara segala hal di dalam kehidupan dan akhirnya menyatu semuanya dengan yang maha satu, yaitu yang maha tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madura, bro. Anda orang Madura, bukan? Oh, Bengkulu kok bersama-sama. Orang Madura itu pokoknya salah tingkah kalau sudah ada 2 kata sama. Turuntuh jadi runtuh jadi turuntuh. Aku takon di Madura saya naik kendaraan terus berhenti, ada ibu-ibu nyunggi makanan gitu. Terus aku takon, bu, guluk-guluk di mana? Agak tahu saya. Guluk-guluk nggak tahu saya. Begitu Bu, ya iya Bu, nama asli begitu dia jalan 5 langkah balik, lu nek lu gulu paham, nek gulu nggak paham. Nah, itu soal cengkok ya, soal nuansa, soal sok ya dalam bahasa Arab gitu. Oke ya, oke. Jadi bikin bareng ya. Oke. Saya tanya, kok pakai Nusantara, kok nggak pakai Indonesia? Nggak sengaja, apa sengaja? Apa itu ideologi, apa itu rencana masa depan, atau apa ini? Kok kebudayaan Nusantara, kok nggak Indonesia? Kamu nggak kenal Indonesia, apa bagaimana? Atau sekedar istilah? Anda boleh menjawab meskipun tidak saya tanya. Anda langsung ngomong. Jangan terlalu merenung di Indonesia. Selak pecah Golkar. Karena ada terlalu banyak orang itu. Jadi, why Nusantara? Why did you choose the word Nusantara, not Indonesia?
kenapa kami pilih Nusantara? Karena menurut kami nilai-nilai yang ada di Indonesia itu telah lahir sebelum Indonesia itu ada. Jadi makanya kami pakai kata Nusantara. Gitu ya. Jadi nilai yang asli, real, historis itu Nusantara. Jadi Nusantara sebagai sebuah fakta sejarah gitu ya. Oke. Berarti Anda kalau saya ganti Indonesia mau nggak? Kalau di sini saya ganti berkepribadian dalam kebudayaan Indonesia boleh nggak? Sing tahu? Boleh nggak? Biar lebih pilih Nusantara, biar kita lebih paham nilai-nilainya dari dulu gitu loh. Ada bedanya nggak Nusantara sama Indonesia sehingga sengaja atau tidak sengaja Anda pilih Nusantara? Ada bedanya nggak? Ada beda, karena pas Indonesia terbentuk itu tidak hanya dari orang-orang Nusantara aja, tapi sudah bercampur kayak Cina, Arab, maka terbentuk Indonesia. Oh, yang waktu Nusantara nggak ada Arab? Nusantara itu kata yang menyatakan orang-orang yang dari dulu telah ada di bumi Nusantara. Anda dari mana? Anda dari mana? Aslinya? Selatan, Pak. Sumatera Selatan. Menurut Anda ini asli Nusantara apa nggak? Lihat wajahnya. Kalau yang dimaksud Nusantara itu belum ada Cina, belum ada Arab dan sebagainya. Ini saya nggak cari kebenaran sekarang, ini ganggu aja supaya Anda besoknya mikir gitu ya. Nah, kalau Palembang itu mesti ada hubungannya sama Putri Campa loh, Raden Pata aja blasteran Jawa Cina. Lah kalau lihat wajahnya masuk gini Jawa. Ini mesti rada Cina-Cina deh. Cuman karena tidak dating pasti bukan Arab. Makanya dia tidak masalah kalau kebudayaan Cina mengoptasi kebudayaan Indonesia, yang dia marah itu yang Arab kan gitu. Iya. Oke, tapi pokoknya intinya ada bedanya ya Indonesia sama Nusantara. Bedanya. Jadi Anda tidak memperbolehkan kalau yang diganti itu kebudayaan Indonesia. Tuh, Mas. Boleh nggak ini? Secara akademis, secara substansial, boleh nggak diganti kebudayaan Indonesia? Ya, boleh. Ayo yang tegas. Boleh. Enggak boleh, Mas. Tidak setuju sama Anda, Mas. Ngomong boleh, kegandalan. Ya. Nah sekarang Anda sudah paham belum Nusantara itu? Sejak kapan? Kalau Indonesia itu gini, Mas. Misalnya nanti Anda namanya tadi siapa? Hari. Yang ngasih nama? Oke. Kalau yang ngasih nama Pak Lurah boleh enggak? Yang punya hak ngasih nama Anda siapa? Punya hak. Kita mikrofonnya kita dulu. Oke. Yang Anda namanya Hari. Oke. Yang ngasih nama Anda Bapak. Sebenarnya siapa yang punya hak? Urut-urutannya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu minta Pak Lurah boleh juga. Tapi kan tetap harus ditandatangani oleh Bapak Ibu. Jadi sebenarnya hak otoritas primer untuk ngasih nama adalah pada orang tua. Benar. Kalau saya tanya, siapa yang ngasih nama Indonesia? Sopoy, mbahmu, bapakmu, atau ibumu? Siapa? Siapa yang ngasih nama ini Indonesia? Siapa? Tidak harus dijawab. Ini cuma memancing Anda supaya penelitian. Abad berapa kata Indonesia itu mulai diucapkan dan kemudian digunakan untuk menyebut kita bersama? Nggak tahu ya? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita akan meneliti bersama supaya kita tahu. Loh, kita ini dipanggil dengan kata Indonesia. Tapi kita tidak pernah marah. Ini yang ngasih nama saya ini Pak Lurah, Pak Bapak saya. Kan tidak jelas, sekarang. Dan kita rela-rela saja. Tolong butuhkannya jangan cadatmu. Ada kita punya teman namanya Jemek Sutarti itu. Dia itu pokoknya teroris. Kalau siapa misalnya Pak Nevi punya anak, namanya Tegar Maulana. Terus Jemek datang mengunjungi Pak Nevi, mengunjungi anak yang lahir.
bilang, Darsono kabari. Jelas jenenge itu Dharma Ulana aja ini ya Darsono. Kok nggak tenan Darsono jelas. Itu sistemnya. Jadi sampai hari ini anaknya Pak Nevi yang namanya Tegar Maulana itu dipanggil. Saya dulu pernah dipanggil Pak Harun, saya marah besar. Anda tahu zaman Orba, saya marah besar dipanggil Pak Harto, enak aja. Nama saya Ainun kok dipanggil Pak Harto. Jelas ya Mas? Ya, Anda harus waspada sama kata-kata. Harus waspada. Maka sekarang kita urus sejak huruf, sejak kata kita urus. Kalau Bank Nusantara jelas pertimbangannya, kalau Indonesia jelas pertimbangannya, gitu kan? Gitu ya Mas ya? Oke. Mas, ini saya tidak mencari jawaban hari ini, saya cuma membawa Anda berkeliling ke berbagai nuansa dan fakta supaya Anda memiliki proses identifikasi yang lebih tegas dan lebih tepat terhadap apa saja. Karena kita sudah terlanjur ngomong kebudayaan Nusantara. Tadi kan Anda pidato, waktu awal Anda membaca kalimat-kalimat Arab yang membuat dia agak gimana gitu. Nah, kalimatnya tadi Anda ulang dikit aja. Alhamdulillah tadi. Ya, apa buka tadi? Innalhamdulillah. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Terus? May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Oke, saya ambil bagian wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Artinya dan barang siapa telah diberi petunjuk oleh Allah, wa may yudlilhu fala. tidak ada yang bisa menyesatkan. Tidak akan menyesatkannya. Dan barang siapa? Dan Wa may yudlil. dan barang siapa yang telah disesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk pada dia. Oke. Menurut Anda ini unsur yang bisa Anda ambil dari kalimat ini apa? Saya kasih contoh, berarti Allah itu punya hak absolut untuk memberi petunjuk atau untuk menyesatkan, benar ya? Dan tanpa alasan. Kita tidak punya hak menuntut Allah, kenapa kok dia diberi petunjuk kok saya tidak? Kenapa kok dia disesatkan saya tidak? Tidak ada hak pada kita. Meskipun Allah sangat rasional dan dia setia kepada sebab akibat. Tidak ada orang tiba-tiba disesatkan tanpa sebab. Jadi kalau ada peristiwa hidayah dan peristiwa penyesatan, itu harus kita lihat dia sebab apa akibat. Dan itu, kalau dia sebab berarti tidak ada apa-apa sebelumnya. Dia memang mengawali segala sesuatunya. Tapi kalau dia akibat, orang disesatkan karena titik. Satu gitu Mas ya. Saya ingin menegaskan sama Anda dan kita bersama bahwa hidup kita ini lingkarannya di situ. Kita ini sedang disesatkan atau sedang dihidayahi gitu. Jadi menurut Anda skala hidayah dan penyesatan dari Allah itu maha menyesatkan, jelas ya? Coba ucapkan. Allah maha memberi petunjuk. Satu coba ucapkan. Allah maha memberi petunjuk. Kedua, Allah maha menyesatkan. Allah maha menyesatkan. Nah, ini banyak orang nggak berani ngomong ini. Karena bingung loh, Allah menyesatkan. Dulu panjang ngomong apa ini? Itu diucapkan di setiap khutbah Jumat. Setiap hari Jumat kita mendengar itu dan tadi diulang sama dia dalam pidatonya. Jadi Allah itu maha menyesatkan. Namanya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab nama Al-Mudhil. Allah yang maha menyesatkan. Nah, orang gelem metuwak. Kamu jangan ikut Allah, kamu cari partai lain. Tapi juga jangan tinggal di buminya Allah, kamu cari galaksi-galaksi yang kira-kira bukan bikinan Allah. Allah mau taruh diri kan orang. Gitu. Jadi Allah juga maha menyesatkan. Saya tanya iseng dikit aja, kan skalanya bisa seseorang, bisa sebuah keluarga, bisa sebuah masyarakat, bisa sebuah negara, bisa raja, bisa presiden, bisa lurah, bisa siapa saja, kan berlaku universal. Menurut Anda, negara kita ini sedang diberi petunjuk oleh Allah atau sedang disesatkan? Sesatkan.
Agak keras, agak keras. Disesatkan. Disesatkan. Artinya presidennya itu presiden kesesatan. Demikian juga DPR-nya, parpolnya dan sebagainya. Atau ada potensi disesatkan, ada potensi dihidayai, kan ada variabel-variabel. Ada plan A, plan B, plan C, ada opsi 1, 2, 3. Tapi mainstreamnya atau primernya disesatkan, menurut Anda gitu ya? Nah, jadi Anda mau nggak meneruskan kesesatan ini? Nggak mau. Oke, jadi malam ini kita harus punya pemikiran yang jelas, landasan keikhlasan yang jelas, dan setup masa depan yang jelas, bahwa kita tidak akan meneruskan kesesatan ini, sehingga kita harus membuat sesuatu berdasarkan petunjuk Allah. Dan gitu ya, ya? Asik. Untuk itu studinya harus benar-benar matang. Harus ngerti yang disebut Nusantara itu sebenarnya apa, Indonesia itu apa, dan seterusnya harus matang. Anda mahasiswa, Anda harus melakukan penelitian terus menerus. Jadi menurut saya di luar kewajiban akademis Fakultas Hukum, ada baiknya ada kelompok-kelompok yang studi itu untuk S2, S3. Jadi Nusantara itu misalnya dimulai tahun berapa, abad berapa, ketika jadi misalnya Islam datang ke sini itu menghancurkan Nusantara atau kerja sama-sama Nusantara, itu kan harus dihitung. Islam datang ke sini abad berapa, Mas mikrofon. Abad ke-12-13. 12-13, oke. Bagaimana kalau ada situs kuburan Islam bernama Fatimah abad 7? Gimana? Ya, sepengetahuan saya yang sudah baca, emang ada beberapa teori tentang masuknya Islam. Ada yang awal, pertengahan, sama. Gini, bagaimana kalau suatu hari Anda menjumpai resources, manuskrip yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu begitu Abu Bakar jadi khalifah, dia minggir dari Arab dan tinggal di Pulau Jawa sampai ke Sumbawa selama 13 tahun. Umpamanya ono-ono njero kowe iki ayo. Makanya dongeng mengenai dan cerita mengenai Bagindo Ali Kasam Husain itu sangat populer di Madura, di mana-mana, karena Ali dulu jangan-jangan tinggal di sini 13 tahun. Yang paling lama di Menturo, Jombang, tempat saya. Ya aku kan ngomong itu soalnya ngomong penelitian gitu. Mereka dicentek ya. Jadi Islam sudah datang ke sini bahkan sebelum Rasulullah meninggal dunia. Islam sudah datang ke sini dan seterusnya. Itu kita teliti, bukan saya bilang saya benar loh ya. Ini kita teliti bersama, kalau enggak kita salah sangka nanti. Menurut Anda Nusantara sama Indonesia lebih tinggi mana peradabannya? Nusantara. Ya, tapi kan harus ada fakta-fakta, harus ada penelitian, harus ada bukti-bukti, gitu ya. Nah ini banyak sekali Mas, kalau kita mau ngomong ini kita sarasianya minimum 5 kali. Ya tapi kan entek duit dekan gitu. Kapan-kapan aja kita. Tapi pokoknya kunci-kunci almari kehidupan masa depan kita buka. Karena barang siapa ingin memiliki masa depan, dia harus berkaca kepada masa silam. Kan begitu? Tidak mungkin orang berjalan ke masa depan tanpa melihat masa silam. Tidak mungkin Anda nendang penalti akurat dan tinggi energi yang mendorong bola itu kalau Anda tidak mundur beberapa langkah, betul enggak? Betul enggak? Jadi mundur ke ono ini bal terus ono penalti Messi terus dia tidak ono yang ini mundur baru mundur dulu ya toh. Nah Anda juga harus mundur. Saya ingatkan sebelum waktu, saya ingatkan salah satu yang saya ambil dari Nabi Khidir alaihissalam adalah ajaran mengenai siklus waktu. Jadi Nabi Khidir bocorin kapal itu masa kini, Nabi Khidir mencekik anak kecil itu masa depan, Nabi Khidir menegakkan pagar miring itu masa silam. Jadi urut-urutannya masa kini, masa depan, masa silam, masa kini, masa depan, masa silam. Kalau Anda mau cepat majunya, Anda harus berputar sesuai dengan siklus itu tadi. Makanya ibu-ibu, bapak kalau marah sama kamu dulu ketika kamu suka bolos, bapak bilang gini, kamu itu bolos, bapakmu kerja keras, kamu disekolahkan mahal-mahal, bolos saja, gitu kan? Bolos kan peristiwa sekarang, lambang kekinian. Terus kalimat berikutnya, kamu mau jadi apa besok-besok, gitu kan? Masa depan.
Terus kalimat berikutnya, bapak dulu. Nah gitu kan. Bener nggak? Nah itu melalui manusia. Jadi Allah itu mengajari lewat naluri. Anda bahwa hidup itu kayak begitu. Siklus udah percaya nggak percaya kan dari bapak yang mulu. Soalnya itu tak tempeling kapok. Bolos ngaji kan sregep. Jadi apa kan namanya? Jadi preman kayak apa? Gitu kan? Bapakmu biyen nah gitu. Gitu jadi. Bapakmu biyen luwih nemen. Oke, saya minta 3 lagu sekaligus. Kita dengarkan sambil santai, Pak Kamal Firdaus, tolong dikasih asbak. Itu saya umpan karena beliau ini orang yang sudah kenyang dengan yang fana. Fana itu sesuatu yang sifatnya sementara, harta benda, jabatan, eksistensi itu fana. Nah beliau ini sudah bakok itu tembakau. Dan orang untuk mencapai tembakau itu harus jalannya adalah khofiyah. Kalau tidak ada khofiyah, ya, itu tembakau itu solusinya dari kata tembe yang burine susuk bakok, jadi disingkat tembakau. Serius itu. Jalannya adalah 2, yang satu khofiyah diwujudkan dengan kopi, yang satu diwujudkan dengan kopiah. Gitu ceritanya. Di Palembang tidak ada begitu itu, tidak ada. Hanya di Jawa orang gila seperti itu. Barang dosa ada yang ini. Tapi kan tidak ada yang tidak gaduh, semuanya gaduh. Yang namanya tauhid itu adalah ketemunya penyatuan antar segala hal di dalam kehidupan dan akhirnya menyatu semuanya dengan yang maha satu, yaitu yang maha tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.